Oke, sebelum masuk ke acara, saya pengen nyapa penonton dulu nih pakai pantun. Dengerin ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan besar memacu adrenalin. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Cakep. Assalamualaikum sang pemimpin. Waalaikumsalam. Wah, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam hendaknya selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kelak selalu kita nantikan di yaumil akhir. Nah, senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu untuk memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak tema talk show kali ini? Nah, tahu nggak? Nggak tahu? Oke, kita kasih tahu. Jadi, tema talk show kita hari ini adalah melangkah bersama generasi Z untuk Indonesia lebih maju. Generasi Z adalah sekelompok pemuda dan pemudi yang lahir pada tahun 1990-an sampai dengan awal tahun 2010-an. Nah, mereka ini menjadi saksi dan pelaku utama dalam perkembangan perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan yang lebih sempurna. Mereka tumbuh dalam era teknologi yang revolusioner dengan akses ke informasi yang tak terbatas di ujung jari mereka. Nah, kita akan membicarakan tentang generasi Z bersama dua narasumber hebat kita nih teman-teman. Sebelah saya sudah ada Ustazah Ria sebagai guru pendidikan Pancasila dan juga ada Kak Cika sebagai siswa dari SMA Al-Muslim. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustazah Ria dan Cika? Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan tema nih Ustazah, kita kan ingin melangkah bersama generasi Z untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Nah, menurut Ustazah, bagaimana korelasi antara tema tersebut dengan HUT kemerdekaan ke-78 itu Ustazah? Oke, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 ini adalah saat yang tepat untuk kita meningkatkan semangat patriotisme dan nasionalisme ke generasi Z. Jadi kita sebagai seorang guru, terutama Ustazah, kami memiliki kewajiban untuk mengajarkan terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai kemerdekaan, dan pentingnya sikap cinta terhadap tanah air. Jadi kalian sebagai generasi Z ini harus bisa menghargai keanekaragaman budaya dan menjadi generasi yang mencintai serta berkontribusi bagi tanah air kita Indonesia. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Nah, berikutnya pertanyaan ke Kak Cika nih. Nah, kira-kira gimana sih tanggapannya Kak Cika ini sebagai sesama siswa? Mungkin biar teman-teman bisa relate gitu ya. Iya, benar banget. Nah, sebagai siswa atau generasi Z zaman sekarang, tentunya kita itu harus senantiasa meningkatkan antusiasme kita dalam mempelajari sejarah Indonesia. Nah, mungkin generasi Z itu kadang-kadang malas, mager gitu kan mempelajari sejarah. Nah, untuk peringatan HUT RI ke-78 ini harapannya kita bisa selalu meningkatkan rasa antusiasme kita dalam mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia serta merenungi kembali jasa para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia. Subhanallah. Semoga kita semua termasuk orang yang bisa menghargai jasa para pahlawan terdahulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya kepada Ustazah Ria ya sekarang. Ustazah Ria, negara kita kan negara Indonesia yang dimana kita memiliki ideologi Pancasila. Nah, kira-kira bagaimana hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-78 ini? Nilai-nilai Pancasila itu ada nilai dasar ya, nilai instrumenta dan nilai praksis. Jadi nilai-nilai dalam Pancasila itu mendasari, menjiwai, menyemangati dan menuntun bangsa ketika bangsa Indonesia itu membangun sebuah bangsa untuk mencapai tujuan. Nah, jadi Pancasila di sini sebagai penuntun bangsa Indonesia dapat membangun bangsa tersebut. Pancasila merupakan rumusan dasar negara yang sangat berperan penting dalam terbentuknya sebuah negara. Dengan adanya Pancasila, negara Indonesia itu mampu menjadi negara yang berkeadapan sama dengan negara lainnya. Jadi Pancasila itu memiliki peran yang sangat penting dalam hal tersebut yang sudah tertuang pada sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Jadi diharapkan kita sebagai generasi muda
lihat dari pandangan sesama siswa lagi ya Cika ya. Iya. Kira-kira gimana ya peran generasi Z untuk mewujudkan Indonesia itu supaya lebih maju menurut kamu? Nah, generasi Z atau bisa disebut sebagai kalangan muda ya. Walaupun kita masih muda dan masih dianggap sebagai belum profesional di bidangnya masing-masing, tapi kita juga nggak boleh pasif gitu aja. Kita bisa berperan aktif melalui aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, sekolah itu kan tempat atau wadah kita untuk menggali potensi, mengeksplorasi hal baru. Nah, seperti ikut organisasi, aktif dalam kegiatan sosial, dan juga mengikuti proyek pengembangan inovasi. Nah, kalau misalnya kita nih mengikuti proyek pengembangan inovasi, itu kita bisa langsung berkontribusi dalam mengembangkan inovasi-inovasi yang akan diterapkan di bangsa Indonesia sendiri. Ya, kita sebagai anak muda bisa langsung mengembangkan inovasi dan juga memajukan kesejahteraan bangsa itu sendiri. Oke, berarti saat di sekolah itu kita harus memaksimalkan Iya. waktu kita untuk bersekolah ya. Ya, kayak sekolah itu jangan dianggap sepele gitu. Cuma belajar matematika, sejarah itu jangan dianggap gitu. Sekolah itu wadah kita buat eksplorasi diri gitu. Nah, Cika tadi sempat menyebutkan kewirausahaan dan inovasi. Sekarang saya mau tanya ke Ustazah Ria ya. Kira-kira bagaimana ya peran Gen Z ini dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi untuk membawa Indonesia supaya lebih dikenal di taraf nasional maupun internasional. Oke. Jadi generasi Z ini diharapkan dia bisa menjadi inovator ya, dan dia bisa menjadi penggerak ekonomi di masa depan. Jadi diharapkan semua guru ini nanti mampu mengajak siswa agar dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi, mendorong mereka untuk berpikir kreatif, terus mengidentifikasi masalah, mencari solusi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oke, berarti peran guru juga harus Bisa memotivasi siswanya untuk lebih berpikir kreatif dan inovatif. keren banget ya. Oke, selanjutnya ke Kak Cika lagi nih. Kita kan hidup berdampingan ya dengan teknologi sebagai Gen Z. Nah, menurut Cika sendiri, gimana peran generasi Z dalam memanfaatkan teknologi ini untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju? Nah, seperti yang udah dikatakan kayaknya tadi, kita kan berdampingan dengan teknologi. Generasi Z itu dari awal 1990 sampai 2010 itu tuh awal permulaan teknologi berkembang. Jadi dari kita lahir sampai udah pada besar sekarang, kita itu dikelilingi oleh teknologi. Ya kalau misalnya kita acuh tak acuh, nggak peduli, ya nggak bisa gitu. Jadinya salah satu hal yang bisa kita lakukan yakni dengan mempelajari teknologi itu sendiri. Jadikan teknologi, manfaatkan teknologi untuk menggali potensi, dan teknologi itu juga bisa diarahkan untuk membantu kita menyelesaikan isu-isu lingkungan, isu-isu sosial yang nantinya bisa memajukan Indonesia sendiri gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya karena kita ini kan bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ya. Kira-kira apa sih Cik peran yang bisa kita lakukan sebagai pelajar lagi untuk berkontribusi kepada masyarakat? Nah, pelajar itu kadang-kadang kan disebut sebagai ya tugasnya belajar aja gitu kan, nggak sosialisasi. Nah, itu suatu pola pikir yang salah. Nah, pelajar itu selain tugasnya untuk belajar, menggali ilmu, tapi juga bersosialisasi dengan masyarakat. Harapannya di peringatan HUT ke-78 RI ini, kita sebagai pelajar bisa aktif dalam pengabdian masyarakat. Contohnya nih, kayak membantu masyarakat yang kurang mampu mungkin, terus gotong royong membersihkan lingkungan sekitar rumah kita, ataupun mendukung gerakan positif. Media sosial itu kan banyak banget organisasi, asosiasi yang mendukung gerakan-gerakan positif. Sebagai generasi Z yang selalu menggunakan media sosial, itu jangan gunakan sebagai sarana hiburan aja, tapi juga sebagai media untuk kita mendukung gerakan-gerakan tersebut. Wah, luar biasa. Berarti kebijakan bersosial media ini juga harus diterapkan ya, supaya kita bisa melakukan hal yang positif kepada masyarakat. Benar banget. Pertanyaan selanjutnya kepada Ustazah Ria. Nah, sebagai guru nih Us, bagaimana untuk membangun karakter generasi Z agar lebih berintegritas di dalam membangun Indonesia yang lebih maju? Oke, terkait dengan karakter berintegritas,
karakter integritas itu adalah aspek yang penting ya untuk kita dalam membangun bangsa yang maju. Jadi diharapkan pada guru itu bisa mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, terus nilai tanggung jawab, dan nilai yang berkaitan dengan kedisiplinan. Karena itu nanti yang akan membawa generasi Z ini menjadi calon pemimpin di masa depan. Nah, tugas para guru itu bisa memberikan karakter yang kuat kepada para siswa agar mereka itu bisa menjadi pemimpin yang terpercaya, membawa perubahan positif bagi Indonesia tercinta. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman jawaban dari kedua narasumber kita. Boleh bertepuk tangan. Nah, sebagai generasi Z, kita juga harus bisa menerapkan nilai-nilai karakter kejujuran, tanggung jawab, dan etika bagi kita semua untuk mendorong Indonesia yang lebih maju. Nah, dari penjelasan kedua narasumber tadi, apakah teman-teman ingin bertanya? Saya Kak, saya Kirina dari kelas 10 Hakam ingin bertanya nih Kak, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu kemajuan Indonesia? Wah, luar biasa sekali pertanyaannya Kirina ya. Untuk Saudaria dipersilakan untuk menjawab. Oke, generasi Z itu mereka bisa berkontribusi dalam kemajuan Indonesia dengan aktif terlibat dalam pembangunan komunitas, memperkuat kewirausahaan dan inovasi. Serta mereka juga bisa berperan mendukung isu-isu sosial, lingkungan, dan pendidikan. Generasi Z itu juga bisa melakukan seleksi ya terhadap perkembangan teknologi yang ada. Jadi terkait dengan dampak positif dan negatif yang diberikan oleh perkembangan iptek ini, mereka bisa menggunakan iptek ini ke hal-hal yang positif. Ya, salah satunya kalian sebagai generasi muda bisa menggunakan iptek ini untuk memperluas pengetahuan kalian dengan membaca berita-berita yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harapannya generasi muda ini bisa menggunakan iptek itu sesuai dengan kebutuhan kalian, dan kalian tidak menyalahgunakan dari dampak iptek ini sendiri ya. Jadi intinya kita bisa menggunakan iptek ini secara bijak untuk memberi dampak positif untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Seperti itu. Nah, bagaimana Kirina sudah terjawab? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Kak, nama saya Haikal Argi dari 10 Alagem. Ingin bertanya nih, bagaimana peran kita dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hoax? Wah, pertanyaan kedua ini juga bagus banget ya, Cik ya. Kayaknya ini lebih ditujukan kepada Cika ya, nanyanya ya. Oke, Cika, mungkin boleh ditanggapi pertanyaannya. Jadi pertanyaannya cukup berat ya bagi anak SMA. Nah, hoax atau berita gak benar itu tentunya sangat-sangat mengganggu gitu kan bagi kehidupan kita. Nah, sebagai kalangan muda yang aktif bermedia sosial, aktif dalam berteknologi, tentunya kita gak boleh termakan berita itu. Kita harus mengecek dulu validasi berita tersebut, dan kita juga bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat lain dengan membuat konten-konten edukatif melalui media sosial. Media sosial kita jangan dianggurin aja, tapi digunakan untuk membuat hal-hal yang edukatif, membuat hal-hal yang memotivasi masyarakat lain untuk berbuat lebih baik lagi, terutama dalam penanganan berita-berita hoax. Gitu. Wah, bagaimana Haikal sudah terjawab? Terima kasih ya. Nah, Masya Allah, keren sekali jawabannya ya dari kedua narasumber kita. Nah teman-teman, sebagai generasi Z, aku, Cika, dan kalian semua itu juga harus bisa berperan untuk memajukan Indonesia. Nah, kita bisa melakukan beberapa cara yang sudah dijelaskan tadi, seperti menghargai sejarah, berkontribusi kepada masyarakat, menggunakan teknologi dengan bijak, dan banyak lainnya yang tentunya bisa saja membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Masya Allah, keren sekali ya jawaban dari kedua narasumber kita hari ini. Nah teman-teman, aku, Cika, dan kalian sebagai generasi Z, kita ini berkewajiban untuk turut berkontribusi dalam kemajuan Indonesia. Nah seperti yang sudah disebutkan tadi, kita bisa melakukan menghargai sejarah, mengembangkan keterampilan, dan juga bijak berteknologi ya teman-teman, untuk membawa Indonesia yang lebih maju. Nah boleh kita kasih tepuk tangan kepada kedua narasumber. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata yang artinya bukanlah seorang pemuda bila ia berkata inilah bapakku, tetapi seorang pemuda adalah dia yang berkata inilah aku.
Dan saya Kenya, selaku pembawa acara, izin undur diri. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Nah, sebelumnya kita tutup pakai pantun lagi ya. Dengerin. Ibu Hajah pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih dan semoga acaranya berkesan. Semangat merdeka. Merdeka.